Nah, Oke, ini assalam. berarti cuma satu yang jalan. Oh, cuma satu Ya, Ibu recordnya. ya nggak Oke. apa-apa lah. Karena tadi kan ada recording stop, baru kemudian mulai lagi. Oh Jadi iya, baik. kayaknya kayak terhenti, baru kemudian dilanjut oleh yang merecord yang baru. Oh Oke. iya, saya nggak bisa record lagi kayaknya, Bu. Iya, Oh iya, iya, berarti nggak apa-apa berarti Bu, salah nggak satu apa-apa. ya. Iya, Oh ya, Oke. mohon maaf ya, Bu ya. iya, nggak Terima apa-apa kasih, Bu. Bu. Iya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin untuk slide share sebentar ya, Bapak Ibu. Apa materi saya sudah terlihat ya, Pak Bu? Sudah, Ibu. Sudah ya? Ya, sebelum kita mulai acara perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akan mengecek untuk kehadiran dulu untuk Pak Arlis. Apakah hadir, Pak? Hadir, Bu. Iya. Wah, tampaknya cerah sekali ya, Pak. Hari ini, hari terakhir ya, Pak, kita. Ya Kemudian, Allah. Pak Bangkit hadir. Hadir, Bu. Oke, hadir. Sepertinya juga sama nih, Pak Bangkit. Sangat antusias sekali di hari terakhir kita untuk mengikuti pekerti ini. Kemudian Ibu Bernadette hadir. Ah iya, senyumnya Hadir, Bu. Hadir, merona Bu. sekali ya Bu. Iya, senang ya Bu hari ini ya. Oke, kemudian Pak Lega, Muhammad Bu, sudah Jauhar. lewat, Bu. Oh iya Ya, Bu, betul hadir, sekali. Bu. Iya, Pak Muhammad Johar habis ini ya, giliran Ya, presentasi tapi tetap semangat ya Pak. Ya, masih tetap ya. cerah juga. Kemudian Ibu Fitri Lestari. Hadir, Bu. Iya, Ibu Fitri nih, terima kasih ya Bu sudah membantu banyak teman-teman. Ini juga terlihat cerah sekali hari ini. Dan yang terakhir Ibu Melvi. Hadir, Bu. Hadir, iya, terima kasih Bu. Ibu juga sangat cerah sekali hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang faktor lingkungan pada mata kuliah ergonomi dan perancangan sistem kerja 2. Nah, ini adalah subcapaian mata kuliahnya, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana hubungan faktor lingkungan terhadap kinerja dari operator. Oke. Sebelum kita ke materi, terlebih dahulu saya akan perlihatkan sebuah video. Saya mohon izin untuk melanjutkan videonya. Apa terlihat Bapak Ibu videonya? Bisa terdengar? Belum, Ibu. Belum ya? Oh ya, sebentar. Belum, Bu. Ya, sudah terlihat dan terdengar Bapak Ibu? Belum ya? Oke, sebentar. Ya, sudah terlihat. Ya. Di video ini kita coba perhatikan baik-baik. Ini adalah kondisi yang ideal dari sebuah pabrik. Tentang lingkungannya, kemudian tentang tata letaknya. Nanti kita bisa belajar dari sini bagaimana faktor lingkungan yang ada di pabrik ini. Oke, kita bisa lihat terlebih dahulu.
mungkin saya cukupkan sampai di sini videonya. Oke, apa yang teman-teman lihat dari video tadi kira-kira berkaitan dengan faktor lingkungannya? Oke, ada yang mau berkontribusi, teman-teman? Oke, gimana? Kira-kira bagaimana lingkungan di pabrik tadi? Apakah asri ataukah misalnya, oh banyak polusinya atau bagaimana gitu? Ada yang mau berpendapat? Saya coba tunjuk ya. Oke, Ibu Melvi, bagaimana Bu kira-kira dari video tadi? Ada yang resen. Oh oke, mohon maaf Pak. Bentar. Oh ya, Ibu Fitri, silakan Ibu. Maaf. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Lingkungan yang ditampilkan di video tadi sangat asri, Bu, karena ada sanitasinya, seperti itu, terus tertata sekali. Itu sih, Bu, kalau yang dilihat dari video tadi. Terima kasih. Ya, betul sekali ya. Jadi gini, teman-teman kan sudah melakukan kunjungan pabrik ya. Nah, kemudian bisa membandingkan bagaimana pabrik yang kita kunjungi realnya dengan bagaimana yang ideal yang ada di video. Jadi, kasus yang tadi yang ada di video itu adalah kondisi yang ideal. Bagaimana pengolahan limbahnya terolah dengan baik, kemudian bagaimana adanya penanaman pohon sehingga suhunya itu bagus, tidak ada polusi, seperti itu ya. Nah, itu adalah di video tadi. Nah, diharapkan dengan video tadi, nantinya di Indonesia pabriknya itu bisa seperti itu gitu. Ya, jadi polusi itu bisa dikurangi. Oke. Setelah kita studi kasus di sini, nah, kita ada kasus lagi nih teman-teman. Kita bisa brainstorming dari kasus ini. Oke, yang pertama di sini saya coba jelaskan dulu di pertambangan itu terlihat bahwa operator sedang bekerja di dekat tungku perapian dengan pakaian yang safety seperti itu. Kira-kira apa yang dirasakan? Ada yang mau coba jawab bagaimana? Oh ya, silakan Pak Jauhar. Oke, baik Putri. Mohon izin menjawab itu kalau kita lihat dari gambar yang Ya. ada di PowerPoint itu mungkin sudah memenuhi kriteria kesempatan kerja nggak untuk di pabrik tersebut karena sudah menggunakan APD yang lengkap. Betul. Iya, betul sekali Pak. Jadi di sini pekerjanya sudah sesuai SOP, sudah pakai APD. Nah, yang dirasakan di sini kalau saya lihat terkait dengan faktor lingkungannya itu pekerjanya ngerasa panas ya Pak. Itu. Kalau dibiarkan terus-menerus artinya waktu kerja itu kan yang ideal itu 8 jam per hari. Nah, jika lebih dari 8 jam, apa yang terjadi? Kemungkinan di sini pegawainya lelah. Kalau pegawainya lelah, itu nanti akan mengurangi konsentrasi dari pekerjaannya gitu. Oke, untuk kasus yang kedua, nah di sini ada pengendara motor yang kira-kira berada di lingkungan yang banyak polusinya. Oke, mungkin di sini teman-teman ada yang mau berpendapat kira-kira apa yang terjadi ya kalau kita sebagai pengendara kemudian ada di jalan raya yang banyak polusinya seperti ini, apa yang akan terjadi? Silakan teman-teman, ada yang mau jawab? Oke, silakan Bu Bernadette. Mohon maaf Bu, masih termute. Sorry, lupa Ibu. Iya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Ibu berkesempatannya. Izin menjawab, kalau sepandangan saya dilihat juga tidak enak, apalagi yang merasakannya. Sudah pastinya barang tentu mengganggu pernafasan yang pertama. Yang kedua akan mengganggu dari sisi sudut pandang kalau kita di jarak mata yang terganggu oleh asap, polusi udara, dan lain sebagainya. Begitu Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Bernadette. Ya, jadi kondisi yang kedua ini adalah menyebabkan kita itu
mata kita bisa merah gitu ya teman-teman, karena kita sering kena asap kendaraan bermotor. Kalau mata kita udah merah berarti kan menurunkan konsentrasi kita juga ya untuk naik motor gitu. Nah, ini adalah studi-studi kasus video maupun gambar yang berkaitan dengan materi yang akan saya bahas kali ini. Oke, jadi dari dua kasus ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata apakah faktor lingkungan itu berpengaruh terhadap kinerja karyawannya? Ya, jawabannya ternyata sangat berpengaruh ya, teman-teman ya. Oke, kemudian timbul pertanyaan lagi. Kita tadi udah tahu kalau lingkungan itu berpengaruh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana lingkungan itu berpengaruhnya? Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya akan memaparkan pendapat dari Suta Laksana tahun 2006. Beliau menyebutkan bahwa ada 4 faktor lingkungan ternyata yang mempengaruhi kinerja dari seorang operator atau karyawan. Yang pertama adalah suhu, yang berkaitan dengan kasus di pertambangan tadi ya, karena suhunya ekstrim di dekat tungku perapian, itu menyebabkan kalau dalam waktu lama pegawainya lelah. Kalau pegawainya lelah, berarti nanti tidak fokus untuk bekerja. Kemudian yang kedua, ini berhubungan dengan sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara ini ada di kasus yang kedua tadi, ketika kita pengendara motor berada di sebuah jalan raya yang sirkulasi udaranya nggak bagus, artinya banyak sekali polusi. Nah, kalau banyak polusi menyebabkan mata kita merah. Kalau menyebabkan mata kita merah berarti nanti kita pada saat berkendara itu nggak fokus gitu ya. Kemudian selain dari itu ada faktor lain seperti kebisingan dan getaran serta pencahayaan. Masing-masing faktor ini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah suhu. Menurut Ticauer dalam Suta Laksana 2006, beliau menyebutkan bahwa tingkat produksi paling tinggi itu pada suhu 24-27 derajat Celcius. Artinya apa? Artinya kita bekerja itu pada suhu optimal itu 24-27 derajat Celcius, teman-teman. Nah, gimana ceritanya kalau kita ternyata bekerjanya di atas suhu tersebut atau suhunya ekstrim maksimum atau misalnya di bawah suhu tersebut atau ekstrim minimum. Nah, itu akan terjadi perubahan pada tingkah laku kita. Oke. Ketika kita bekerja pada suhu yang ekstrim maksimum, di sini ada penelitian tahun 1986 di Amerika Serikat bahwa adanya peningkatan agresivitas, kemudian adanya kerusuhan ketika itu. Ketika suhunya ekstrim maksimum atau sangat panas. Bagaimana ketika suhunya itu sangat dingin? Suhunya sangat dingin pun juga sama. Di sini ada pengaruh dari tingkah laku kita, yaitu adanya gangguan mood. Nah, misalnya kita sendiri aja kalau suhunya terlalu dingin untuk kerja gitu, gangguan moodnya males gitu ya teman-teman. Nah, ini kalau di negara di 4 musim, ini kalau untuk suhu yang sangat dingin itu bisa meningkatkan kasus depresi ternyata. Kemudian bagaimana cara kita untuk beradaptasi dengan suhu yang ekstrim maksimum dan ekstrim minimum ini? Ada 2 cara. Yang pertama, jika suhunya ekstrim maksimum, kita bisa menambahkan AC atau dengan menambah ventilasi udara. Jika suhunya ekstrim minimum, kita bisa menambahkan penghangat ruangan. Kemudian faktor yang kedua di sini adalah sirkulasi udara. Nah, udara yang kita hirup itu tidak murni hanya oksigen, tapi ada zat-zat lain. Saya di sini menyebutkan 3 zat yang utama yang ada di udara sekitar kita. Yang pertama, karbon monoksida. Ini dihasilkan dari kendaraan bermotor atau buangan dari industri, di mana zat ini itu standarnya adalah 35 ppm. Jika zat tersebut lebih dari standar yang ada di udara 35 ppm, kalau kita menghirupnya itu akan mengakibatkan keracunan. Kemudian metabolisme otot dan fungsi enzim kita terganggu. Kemudian zat yang kedua adalah sulfur dioksida. Ini biasanya dihasilkan dari gunung yang meletus atau dari pabrik peleburan baja atau dari pabrik asam sulfat. Nah, ini untuk standarnya adalah 0,14 ppm. Jika lebih dari itu, maka yang terjadi adalah iritasi pada saluran pernapasan kita kalau kita menghirup. Kemudian ada bahaya juga bagi orang yang terkena penyakit kardiovaskuler yang kronis.
Kemudian yang ketiga di sini adalah nitrogen dioksida. Ini juga berasal dari gas buang kendaraan bermotor atau bisa juga dari pabrik pupuk, bahan peledak, asam nitrit dan panas dari pembangkit listrik. Standarnya adalah 0,05 ppm. Jika melebihi dari standar, maka akan menyebabkan gejala kelumpuhan pada syaraf kita atau bisa kekejangan dan kita juga sulit bernafas. Kemudian bagaimana kita rangkum dampaknya? Ternyata di sini yang pertama itu menyebabkan mata kita itu berair pedih. Kalau kita kena CO tadi untuk kasusnya kita lagi di jalan, kemudian terkena asap kendaraan bermotor, berarti banyak CO ya yang terkena ke mata kita menyebabkan mata kita perih. Kemudian hidung, tenggorokan dan paru-paru ini menyebabkan iritasi karena kita menghirup O3 atau ozon di sini. Kemudian jantung dan otak kita ini juga fungsinya akan berkurang. Artinya ketika oksigen masuk ke tubuh kita, karena ada zat CO tadi, maka zat CO itu menghambat jalannya oksigen, menyebabkan kita sulit bernafas. Jadi kalau sulit bernafas nanti bisa ke penyakit jantung di sini karena dadanya sakit pada saat bernafas. Kemudian fungsi otaknya nanti koordinasi motoriknya akan menjadi lemah. Kemudian bagaimana cara menanggulangi pencemaran udaranya? Yang pertama dengan mengganti bahan bakar kendaraan bermotor itu dengan yang ramah lingkungan. Tidak hanya bahan bakar kendaraan bermotor, tapi juga bahan bakar pabrik. Kemudian yang kedua, penghijauan di kota dan reboisasi di hutan. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan pembakaran hutan. Kemudian faktor yang berikutnya adalah kebisingan. Kebisingan di sini diukur oleh alat yang namanya sound level meter. Satuan dari kebisingan adalah desibel. Kebisingan di sini menurut Suta Laksana itu dari yang paling tenang itu adalah 0 desibel sampai yang paling tinggi itu 120 desibel. Kalau untuk kita kerja optimum, kita cukup di angka 40 sampai 60 desibel di kantor kita, seperti itu. Kemudian apa dampak kebisingan? Dampak kebisingan dibagi menjadi 3. Yang pertama gangguan fisiologis. Ini lebih ke arah fungsi organ tubuh kita. Jadi kita itu kalau kena dampak bising itu tekanan darah kita akan naik. Kemudian kita bisa pusing, kemudian kita bisa sesak nafas, bisa mual, seperti itu. Kalau gangguan psikologisnya, ini bisa berdampak pada kita tidak nyaman bekerjanya, kemudian kurang konsentrasi, susah tidur, dan bahkan cepat marah. Nah, gangguan psikologis ini jika dibiarkan terlalu lama, maka akan menyebabkan penyakit psikosomatis, seperti jantung, stres, kelelahan, dan gastritis. Dan efek yang paling berat itu adalah pada terganggunya alat indera pendengaran kita. Kemudian bagaimana cara menanggulangi kebisingan? Di sini ada 2. Yang pertama, kurangin sumbernya dengan cara memberikan peredam misalnya. Kemudian yang kedua, kurangi waktu pemaparannya. Kalau memang sumbernya tidak bisa dikurangi, kurangi waktu pemaparannya. Kalau waktu pemaparan dan sumbernya tidak bisa dikurangi, kita pakai alat namanya earmuff atau earplug. Nah, ini alatnya seperti di gambar. Kemudian yang terakhir adalah pencahayaan. Nah, pencahayaan di sini erat kaitannya dengan kedetailan pekerjaan kita. Semakin tinggi detail pekerjaan kita, maka kita butuh intensitas pencahayaan yang besar. Nah, pencahayaan diukur dengan alat yang namanya luxmeter. Dengan satuannya adalah lux. Misalnya ada seorang pemasang arloji, itu butuh ketelitian yang tinggi. Jadi mereka butuh ruangan dengan cahaya itu 1000 lux. Nah, sedangkan misalnya kita hanya menyapu jalan seperti itu ya, itu kita tidak butuh intensitas cahaya yang tinggi, mungkin hanya sekitar 20 lux. Ini sumbernya saya ambil dari Permenaker nomor 5 2018. Nah, ini adalah pengaruh pencahayaan di mana kita bisa melihat objek kalau pencahayaannya baik gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau pencahayaan terlalu redup itu juga kita tidak bagus untuk mata bisa menjadi lelah. Kalau pencahayaannya terlalu tinggi itu juga bisa menyebabkan kita itu cepat pusing.
Oke, kesimpulan dari perkuliahan kali ini adalah bahwa faktor lingkungan itu mempengaruhi dari kinerja operator atau kinerja karyawannya. Ada 4 faktor di sini yang berpengaruh. Yang pertama suhu. Nah, suhu yang optimal tadi antara 24 sampai 27 derajat Celcius. Kalau melebihi itu, maka akan terjadi kalau ekstrimnya maksimum, suhunya terlalu panas, akan terjadi agresivitas. Kalau suhunya terlalu dingin, akan terjadi gangguan mood dari pekerja. Kemudian udara di sini tadi yang saya ambil ada 3 zat, yaitu karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Jika melebihi itu, maka bisa akan berakibat ke kita sulit bernafas, iritasi di organ hidung misalnya, kemudian juga bisa ke mata jadi merah. Kemudian yang ketiga, kebisingan. Nah, kebisingan ini yang optimal di kantor kita itu antara 40 sampai 60 desibel tadi. Jika lebih dari itu, maka bisa terjadi gangguan indera pendengaran kita. Itu yang dampak paling fatal. Atau bisa juga gangguan misalnya psikologis, kita jadi tidak nyaman bekerja, cepat marah, seperti itu. Ya, Dan yang waktunya terakhir habis, Bu. pencahayaan. Oke, terima kasih. Ini simpulannya yang terakhir adalah pencahayaan. Dan ini adalah tugas dari saya, teman-teman buat kelompok 5 orang, kemudian teman-teman ke UMKM, dan analisis faktor yang berpengaruh terhadap karyawan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tri Novitasari. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk Bu Tri. Ya, silahkan Pak Noe. Baik, terima kasih Bu Neneng. Ya, sebelum saya memberikan komentar terhadap penampilan luar biasa Bu Tri Novitasari, ini dari Unindra ya. Iya, Pak. Ya, saya persilahkan kepada Pak Muhammad Jauhar ya untuk memberikan kritiknya. Silakan Pak Muhammad Jauhar. Baik, Pak. Dan izin Bu Tri Novita. Jadi kalau misalnya dari saya tadi sudah mendengarkan materi sangat luar biasa ya, karena sudah mengelaborkan antara video, audio visual. Meskipun tadi sempat tidak terdengar, Ibu mohon maaf, tapi Ibu sempat memberikan narasi di depan, jadi kita tahu ini maksudnya apa sih videonya seperti itu. Terus kemudian dari PPT-nya juga sudah cukup membantu kita untuk memahami apa yang disampaikan Putri. Kemudian tadi sudah tertuliskan sub JPMK-nya apa, sehingga kita tahu kira-kira ketika kita belajar itu apa yang akan kita dapatkan setelah akhir perkuliahan. Kemudian tadi juga ada kayak picture trigger ya, jadi semacam gambar pemantik yang membuat kita berpikir apa sih dampaknya dari gambar yang ada di PowerPoint. Kemudian di referensi tadi setiap materi disampaikan juga sudah dilengkapi dengan referensi, jadi itu benar-benar apa yang tersebut itu sangat ilmiah dan bisa diberikan. Mungkin itu saja Pak Nui dari saya. Terima kasih luar biasa Putri, selamat Ibu. Terima kasih, Pak. Bukan, ini kekurangannya di mana Pak Jauhar? Ini kelebihannya. Oke. Ini tadi kalau problemnya tadi mungkin lebih banyak ke technical problem dia Pak. Misalnya tadi videonya mungkin nggak di full screen, jadi kita bingung. Jadi ada semacam distraction di sampingnya bahwa ada beberapa video, jadi kadang kita tidak fokus di video utama. Kemudian sempat tidak muncul suaranya, tetapi tadi sudah kita melihat di awal, meskipun narasinya hanya sekilas, tetapi kita tahu maksudnya, oh ini tuh sedang menyampaikan tentang deskripsi dari kemudian itu saja sih Pak. Mungkin kalau misalkan dari segi PPT-nya mungkin lebih bisa diimprove ya terkait mungkin tulisannya kurang jelas atau misalkan kurang besar jika kita bisa betul Pak. Oke, terima kasih Pak Muhammad Jauhar. Diterima ya Bu Tri ya? Iya, Masuk. Pak. Iya, Pak. Baik Bu Tri Novitasari. Bu Tri ini untuk kualitas penguasaan materinya sudah bagus ya. Dan cara menyampaikannya juga sudah bagus. Dari suaranya jelas ya. Jelas dan mudah dipahami lah kalau Ibu mengajar itu. Hanya saran saya kembali lagi langkah-langkah. Ini kan sub CPMK-nya tadi terkait mampu apa tadi Bu? Mampu
Jelaskan hubungan faktor lingkungan terhadap kinerja operator, Pak. Jadi ini mampu menjelaskan hubungan ya sebenarnya kan. Iya, Pak. Jadi hubungan lingkungan terhadap Kinerjanya bagaimana? kinerjanya ya. Iya. Baik, tadi di awal sudah ada video ya. Video terkait dengan bagaimana sebuah pabrik itu diciptakan, pokoknya pabrik yang ideal ya. Iya, Pak. Pabrik Yang ideal itu diharapkan seperti bisa apa, jadi sudah- inspirasi. ya, itu sudah bagus ya. Cuma kalau bisa hadirkan juga sosok inspirasinya. Iya, baik, Pak. Belum sosok inspirasinya itu penting ya. Iya, Pak. Kemudian Ibu juga agak terlena nih, agak terlena jadi ceramah nih. Iya, Ceramah. Pak. Iya. Jadi kami di sini tidak menuntut Bapak Ibu untuk ceramah. Ya, saya yakin kalau kualitas kemampuan Bapak Ibu menguasai materi itu tidak diragukan lagi lah. Ya, apalagi udah jadi dosen itu udah yakin lah kita ya. Udah yakin, tinggal bagaimana Bapak Ibu tuh mengemas ya pembelajaran itu mengikuti metode pembelajaran yang sudah ditetapkan itu sebenarnya. Ya, jadi sesuai dengan porsinya saja. Apalagi seorang dosen ini kan tugasnya menjadi adalah fasilitator ya. Jadi fasilitator dan metode yang umum kan harus active learning. Active learning itu bukan dosen yang aktif tapi mahasiswa sebenarnya yang aktif. Kita hanya menjadi fasilitator, menjadi konselor ya, menjadi apa namanya istilahnya itu kalau di bimbingan konseling itu ya. Jadi konselor ya. Jadi pembimbing ya. Dan menjadi ya memberikan solusi-solusi ya. Itulah mengapa di awal setelah menyampaikan subjek PMK itu harus kolaborasi ya, ada kelompok. Jadi pembagian kelompok dulu ya. Udah pembagian kelompok, Ibu memberikan tugas untuk penguasaan konsep ya. Nah, penguasaan konsep ini diberikan beberapa karena tadi dosen itu menjadi fasilitator, memberikan fasilitas sumber referensi sesuai yang ada di RPS. Nah, ini sumber utamanya silakan dicari tugasnya sampai dengan tugas kelompok untuk penguatan konsep dulu, belum analisis kasus ya, masih penguatan konsep dulu. Ini sudah analisis kasus, Pak. Karena mereka diminta untuk datang langsung ke UMKM. Ya, maksudnya Ibu kan ini kan menerapkan case method kan. Oh ya, betul. Ya, jadi jangan langsung menyelesaikan kasus, jadi harus dulu Oh kuat iya. dulu konsepnya. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Jadi mau case method kemudian project based learning harus kuat dulu konsepnya. Oh iya. Tapi konsep yang dibangun itu kita tidak boleh langsung ceramah, tidak boleh langsung memberikan penguatan. Jadi harus kita memberikan fasilitas ya, memfasilitasi beberapa sumber referensi yang sudah ada di RPS sih sebenarnya ya. Misalnya, kalau dari bukunya ini, kalau dari jurnal ini, silahkan apa sih hubungan antara lingkungan dengan kinerja ya, hasil dari kinerja itu apa? Silahkan, ini ada 3 sumber referensi didiskusikan secara kelompok. Nah, pasti mereka kan akan, menurut jurnal ini ya, ternyata hubungannya ini. Kalau menurut buku ini hubungannya ini. Dari proceeding, ternyata ini hubungannya seperti ini. Nah, dari 3 itu nanti Ibu bimbing ya. Dalam kelompok itu penguatan konsepnya itu keliling kan, Ibu keliling gitu. Keliling kelompok-kelompok. Ya, memberikan arahan-arahan. Nah, nanti baru disimpulkan dari 3 pendapat itu. Nah, itu mereka presentasi secara singkat saja. Ya, presentasi secara singkat perwakilan kelompok masing-masing di tempat duduknya masing-masing aja menyampaikan hasil diskusi konsepnya dulu. Ini masih diskusi konsepnya. Nah, sudah dapat konsepnya dari mereka kan kelihatan miskonsepsinya. Yang mana yang belum paham dari tentang hubungan lingkungan dan kinerjanya tadi. Setelah itu barulah Ibu hadir memberikan penguatan. Itulah yang Ibu sampaikan tadi, itu penguatan itu. Nah, Ibu berikan penguatan, tapi penguatannya itu kalau bisa sesuai dengan subsidi PMK. Hubungannya tadi. Ibu tadi saya lihat lebih kepada dampak-dampaknya aja kan. Lebih kepada dampak-dampak itu tadi. Ya tidak apa-apa diawali dari sana, itu contoh-contoh gitu. Kalau nanti kejadiannya seperti ini, hubungannya akan terjadi seperti ini, dampaknya seperti ini kan.
Kalau terjadi seperti ini, hubungannya dampaknya seperti ini. Nah, nanti setelah itu, setelah Ibu memberikan penguatan, baru ada diberikan kasus. Ketika Anda, ini profilnya apa Ibu? Bu Tri Novitasari, profil lulusannya apa nanti? Jadi apa? Nanti jadi itu Pak, supervisor. Lebih ke pabrik sih, bisa juga supply chain management. Enggak, ini untuk materi ini lebih kemana nih? Profil yang Iya, mana? supply Profil chain management. supply apa? Supply chain management, Pak. Supply manajemen ya. Nah, nanti kasusnya Iya, Pak. ketika Anda menjadi supply manajemen, bertemu dengan permasalahan ini. Nah, bagaimana, silakan misalnya, penyelesaian masalahnya seperti apa? Cuma harus diberikan tadi ya sesuai dengan sub CPMK tadi kan, kasusnya tadi, melihat hubungannya seperti apa. Kalau terjadi kasus ini hubungannya seperti apa, dampaknya seperti apa. Jadi saya arahkan ke sana ya Bapak Ibu, karena kita ini dosen ini sama-sama nanti kan mengarah bagaimana mahasiswa itu mencapai profil lulusan itu, tujuan utamanya itu. Kalau profil lulusan tercapai, visi misi prodi juga tercapai, visi lembaga, visi keilmuannya juga tercapai. Kemudian di akhir tadi Ibu sudah bagus ya, ada refleksi memberikan kesimpulan ya terkait tentang sub CPMK yang dicapai. Hanya Bapak Ibu ya, untuk memberikan kesimpulan tidak boleh dari kita dulu, dari mahasiswa dulu. Nah, silakan anak-anak siapa yang mau, boleh menggunakan aplikasi Bu Bernadette tadi boleh. Aplikasi Well-Name tadi ya. Well of Name ya, Well of Name tadi. Nah, silakan anak-anak memberikan kesimpulan terkait capaian yang sudah dicapai, hubungan antara lingkungan dan ini itu apa gitu. Nah, sekarang kita undi ya, misalnya menggunakan Well of Names. Nah, itu boleh Bu, Ibu masukkan pakai aplikasi itu tadi. Walaupun sebenarnya sebelumnya kalau bisa ada tes kognitif dulu, tes pilihan ganda dulu untuk melihat kemampuan masing-masing individu ya. Karena yang tadi kan kelompok, kemudian yang individunya belum terlihat kognitifnya. Itu untuk memperkuat, soalnya tidak usah banyak, 5 soal pilihan ganda aja. Pakai quizzes misalnya, karena nanti kan di real teaching kan waktunya panjang kan. Iya. Ya, jadi dimasukkan ya, nanti ada quizzes, setelah quizzes baru menggunakan well of name untuk membuat kesimpulan. Ini saran saya Bapak Ibu gunakan yang well of name ketika nanti membuat kesimpulan dari masing-masing mahasiswa gitu. 2 orang aja misalnya diundi gitu, memberikan kesimpulan. Saya rasa sebagian besar udah bagus Ibu Trinovita. Cuma itu memang sering kita terkadang lupa kalau kita ceramah tuh akhirnya kelupaan dengan metode yang sudah dirancang itu. Ya karena kita tuh memang mindset kita ini rata-rata dosennya, mindset kita kan mindset ke dosen yang lama. Dosen lama ya seperti ini, ceramah, diskusi, tanya jawab gitu kan. Ya karena memang dosen-dosen kita dulu seperti itu. Jadi ada waktu-waktunya ya, waktu-waktunya kita memberikan penguatan, kemudian ada waktunya kita mendampingi gitu ya. Baik, itu dari saya Bu Trinovita, mudah-mudahan bisa diterima ya. Saya kembalikan ke Bu Neneng. Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak kasih, Noe. Pak. Sama-sama. Ya, selamat Bu Tri sudah melewati tahap ini. Terima Kita kasih, lanjut. Bu. Ya, kita lanjutkan ke peserta kelima. Ada Pak Muhammad Jauhar